Oke, 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada minggu ini, yaitu need analisis, analisis kebutuhan pada kurikulum pendidikan menengah SMA atau SMK. Saya Mardia Silbaini dengan NIM 210040118 sebagai moderator, dan dua lagi rekan saya sebagai penyaji materi, yaitu Azidah Muntaziah dengan NIM 2100413 dan Deo Zarfan Peri dengan NIM 210040057. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Azidah. Kepada Azidah dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan kurikulum. John McNeill pada tahun 1985 mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai proses di mana seseorang mengidentifikasi kebutuhan pendidikannya dan memutuskan apa yang menjadi prioritasnya. Sedangkan Schultz dan Glasgow pada tahun 1990 menjelaskan arti dari penilaian kebutuhan. Ini berarti rencana untuk mengumpulkan informasi tentang perbedaan dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan tentang prioritas. Sedangkan menurut Anderson, analisis kebutuhan diartikan sebagai proses menilai kebutuhan serta menentukan prioritas. Penilaian kebutuhan merupakan suatu cara atau metode untuk menemukan perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau diperlukan atau yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Beberapa faktor relevan dengan arti penilaian kebutuhan. Pertama, penilaian kebutuhan merupakan suatu proses, artinya ada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan bukanlah suatu hasil, melainkan suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mengambil keputusan tertentu. Kedua, kebutuhan ini pada dasarnya menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua yaitu fungsi analisis kebutuhan kurikulum. Jenis kebutuhan umum menurut Morrison pada tahun 2001 halaman 28 sampai 30 ialah yang pertama kebutuhan normatif membandingkan siswa dengan standar nasional, misalnya UAN, SNMPTN dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perlunya perbandingan, membandingkan siswa dalam suatu kelompok dengan kelompok lain yang setingkat, misalnya hasil EBTANAS SLTPA dengan SLTPB. Yang ketiga yaitu merasakan kebutuhan, khususnya keinginan atau hasrat perbaikan setiap siswa. Kebutuhan ini mewakili kesenjangan antara tingkat keterampilan atau aktualitas yang tampak dan yang dirasakan. Cara terbaik untuk menentukan kebutuhan ini adalah melalui wawancara. Yang keempat yaitu kebutuhan yang diungkapkan, yaitu kebutuhan diyakini seseorang dapat diungkapkan melalui tindakan. Misalnya seorang siswa mendaftar untuk suatu kursus. Yang kelima yaitu kebutuhan masa depan, khususnya mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya menerapkan teknik pembelajaran baru dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kebutuhan mendesak, yaitu faktor negatif yang terjadi secara tidak terduga dan mempunyai dampak yang besar. Misalnya bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan lain sebagainya. Fungsi dari analisis kebutuhan kurikulum yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang ada, yaitu permasalahan apa saja yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan mendesak terkait keuangan, keselamatan, atau masalah lain yang mempengaruhi lingkungan kerja atau pendidikan. Yang ketiga yaitu menyajikan prioritas pilihan tindakan. Dan yang keempat yaitu menyediakan data dasar untuk menganalisis efektivitas pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azidah Muntaziah.
Materi selanjutnya yaitu tujuan analisis kebutuhan kurikulum yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Deo. Kepada Deo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan analisis kebutuhan kurikulum. Salah satu cara pembagian kebutuhan manusia yang terkenal dikemukakan oleh Abraham Maslow yang melihat adanya hierarki kebutuhan, khususnya kebutuhan berupa yang pertama kelangsungan hidup, yaitu fisiologis, lalu keamanan dalam segi emosional, lalu cinta dan kepemilikan dalam segi sosial, yang keempat ada harga diri dalam segi pribadi dan kesadaran diri dalam segi kepribadian. Menurut Maslow, suatu kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah telah terpuaskan. Pengertian analisis kebutuhan menurut Roger Kaufman dan Van Wyk, W. English, yang menyatakan bahwa analisis kebutuhan adalah suatu proses formal untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kesenjangan antara hasil dan dampak yang sebenarnya terhadap hasil dan dampak yang diinginkan. Kemudian meletakkan rangkaian kesenjangan tersebut pada skala prioritas, lalu pilih yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, kebutuhan yang diinginkan dalam mencapai hasil dan dampak yang ditentukan. Dalam suatu sistem pendidikan, keberhasilan belajar siswa merupakan tujuan, sedangkan pendidikan merupakan suatu alat, serangkaian proses dan sarana yang membantu siswa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya dan berperan dalam masyarakat sekitar. Lalu yang keempat adalah langkah-langkah analisis kebutuhan kurikulum. Langkah-langkah analisis kebutuhan kurikulum ada 7 langkah, yakni yang pertama tahap 1 pengumpulan informasi. Pada tahap ini perancang harus mampu memahami dan mengumpulkan informasi dari siswa. Ruang lingkup pengumpulan informasi mungkin berbeda-beda seperti karakteristik siswa, kapasitas pribadi, dan masalah pembelajaran. Yang kedua, langkah identifikasi kesenjangan. Mengidentifikasi kesenjangan dengan menggunakan metode model faktor organisasi yang menjelaskan adanya 5 faktor yang saling berkaitan dari masukan proses, produk, keluaran, dan hasil. Yang ketiga, analisis kerja. Langkah ini dilakukan setelah perancang memahami berbagai informasi yang mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Dalam hal ini, ketika ditemukan kesenjangan, maka kesenjangan mana yang dapat diatasi melalui perencanaan pembelajaran dan kesenjangan mana yang memerlukan solusi lain dapat diidentifikasi. Yang keempat, identifikasi hambatan dan sumbernya. Pada tahap pelaksanaan suatu program dapat timbul berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran suatu program. Berbagai kendala dapat berupa waktu, fasilitas, material, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada mengidentifikasi karakteristik siswa. Langkah ini merupakan proses mengidentifikasi permasalahan siswa karena tujuan utama desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Pendefinisian tujuan merupakan salah satu langkah penting dalam penilaian kebutuhan karena pendefinisian tujuan merupakan proses identifikasi kebutuhan yang dianggap mendesak dan perlu ditangani berdasarkan kondisi kejadian saat ini. Karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Dan yang terakhir, identifikasi masalah. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam proses analisis, yaitu menulis pernyataan untuk dijadikan pedoman dalam mempersiapkan proses desain pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Deo. Materi selanjutnya yaitu analisis pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan. Next, Deo. Kurikulum saat ini dirasakan mempunyai peran dan fungsi yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena kurikulum merupakan alat yang krusial dalam merealisasikan program pendidikan, baik formal maupun non-formal, sehingga gambaran sistem pendidikan dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan tuntutan zaman, perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, sudah saatnya dunia pendidikan memasuki masa inovasi dan berjalan mencapai sasarannya. Maka dalam hal ini, analisis kebutuhan kurikulum sangat urgent demi tercapainya rencana dan sasaran pengajaran dan pembelajaran.
Pengembangan kurikulum sebagaimana yang telah dibahas adalah serangkaian aktivitas yang memberi kontribusi terhadap tumbuhnya konsensus antara staf, guru, administrasi, dan para siswa. Rangkaian aktivitas kurikulum tersebut akan memberikan suatu kerangka yang dapat membantu guru untuk menyelesaikan berbagai kombinasi aktivitas mengajar yang paling tepat dan profesional bagi satu situasi, di mana kerangka kerja tersebut juga membantu siswa dalam belajar secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar yang pertama yaitu ketika guru mulai melaksanakan tugas mengajar, seorang guru harus memusatkan perhatian ke arah pencapaian tujuan, lalu memperhatikan materi yang menunjang tujuan serta menentukan cara penyampaiannya. Setelah terpilih materi yang akan diajarkan, guru menelaah kembali materi terpilih untuk dicocokkan dengan kebutuhan siswa. Inilah inti perbedaan antara perencanaan pengajaran tradisional dengan perencanaan yang memikirkan kebutuhan siswa. Dalam pendidikan inovatif, peserta didik merupakan fokus dari seluruh proses kegiatan. Yang ketiga, guru yakin terhadap materi, lalu menentukan strategi yang tepat untuk penyampaian materi tersebut, meliputi pemilihan cara atau metode, pengelolaan kelas, dan media yang digunakan untuk mendukung penyampaian. Next. Selanjutnya, materi model-model analisis kebutuhan kurikulum. Model analisis kebutuhan yang pertama ada induktif. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Dalam pelaksanaan identifikasi pun harus dilakukan secara langsung kepada peserta didik itu sendiri. Keuntungan dalam menggunakan model ini adalah dapat diperoleh informasi yang langsung dan tetap mengenai jenis kebutuhan peserta didik, sehingga memudahkan guru untuk memilih materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan dari model ini adalah dalam upaya menerapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh dan umum untuk peserta didik yang banyak dan luas akan membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak, karena setiap peserta didik yang mempunyai kecenderungan ini harus belajar diminta informasinya mengenai kebutuhan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada model deduktif. Model deduktif diidentifikasi bahwa kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas, artinya apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didiknya yang memiliki karakteristik yang sama, maka perlu dilakukan pelaksanaan identifikasinya dengan dilakukan pengajian pertimbangan kepada semua peserta didik. Hasil dari identifikasi seperti ini akan digunakan dalam penyusunan materi belajar yang bersifat universal. Identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga dapat dikatakan ada kecenderungan penyelesaiannya dengan penyelenggaraan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Sedangkan kelemahan dari model ini adalah efektivitasnya adalah dari segi efektivitasnya, karena belum tentu semua peserta didik atau sasaran diprediksi memiliki karakteristik yang sama akan memanfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut. Next. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Mardia Sabaini sebagai moderator, pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.